buat bunda yang pernah komentar seperti ini, kabar ya bun, kamu gak sendirian kok, karena aku juga pernah mengalami. Dan kali ini tuh bun, dalam beberapa konten aku yang sudah lama, sekitar 1 tahunan, bukan menjadi satu, karena aku di sini mau sedikit cerita. Lihat kan bun, di sini tuh aku masih kurus banget sih bun, tapi setidaknya tidak selebar sekarang. Dan itu fokusnya sama suara aku ya, sambil nikmati aja lah video yang aku sajikan bun. Bun, ceritanya orang sukses itu nggak ada yang instan, karena lika-likunya juga nggak ada yang enak. Kalaupun kita lihat enak atau terlihat enak, tahu apa yang sebelumnya yang dia alami, kesusahan apa yang dia alami, yang dia derita, sampai dia itu sudah tiba waktunya dia tuh merasakan bahagia. Karena gitu. Kemarin juga kan aku ada bahas mengenai akun aku yang diblokir. Juga aku mau sedikit cerita ya bun, kenapa penyebabnya. Tapi sebenarnya aku sudah cerita sih. Hanya saja masih ada beberapa bunda yang tanya, jadi di sini aku bantu jawab. Sekaligus juga aku berbagi pengalaman ya bun, supaya kedepannya bunda-bunda itu nggak melakukan hal yang sama yang seperti aku lakukan. Supaya akunnya itu tetap aman, tetap sehat, dan tetap terjaga ya. Sebenarnya untuk larangan kita ngonten sama anak kecil itu nggak ada larangan ya bun, hanya saja mungkin jangan terlalu vulgar gitu kali ya, atau pakaiannya itu jangan terlalu terbuka. Itu sih yang aku alami bun. Juga ada yang nanya, kok bunda udah berkali-kali akunnya diblokir tapi masih tetap semangat sih ngontennya. Karena aku tujuan yang ngonten itu bukan semata-mata pengen dapetin duit sih bun, nggak munafik juga. Salah satu tujuan aku memang itu kan, tujuan kita ibu rumah tangga yang biasa yang cuma 24 jam di rumah itu merubah atau membantu perekonomian keluarga kan bun. Yang bisa menyemangati aku tuh pertama karena aku tuh memang suka video-video gitu bun. Karena memori itu waktu itu nggak bisa diputar ulang kan bun. Tapi kalau misalnya kita bikin video-video apapun kegiatan kita sama anak, sama suami, sama keluarga kecil, kita upload di sosial media, itu kan bisa menjadi kenangan suatu waktu. Nanti kita bisa putar kembali, kita lihat kembali, kita ingat-ingat. Dan lebih gongnya lagi di era sekarang ini, di tahun 2025 itu kita harus memanfaatkan sosial media bun. Nah, sosial media sekarang itu kan sudah canggih-canggih kan, kita bikin video aja, kita beberes aja, kita udah bisa dapetin duit. Balik lagi ya bun, semua itu nggak instan, butuh proses. Jadi intinya kalian yang bertahan, kalian bakal jadi orang sukses ke depannya. Apapun rintangannya, apapun bebannya, tetap harus maju bun, dan tetap harus dilewati. Jangan menyerah ya. Misalnya orang lain bisa sukses dengan jalannya yang seperti ini, ya bikin-bikin konten kayak gini, kenapa kita nggak bisa? Dan ada salah satu konten kreator yang bikin aku tuh makin semangat kontennya bun. Beliau booming, ada pasti kalian tahu deh yang namanya seorang Rejuka. Pasti yang nggak kenal beliau. Salah satu alasan aku terkuat yang bikin aku masih semangat ngonten ya beliau. Motivator aku banget itu. Setiap kali VT-nya lewat di beranda aku selalu nonton sampai habis. Banyak banget edukasi, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Bisa menjadi salah satu ilmu atau manfaat buat aku sih bun, untuk memperbaiki kedepannya konten-konten aku. Jadi bun, sosial media itu harus benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, dan semoga kedepannya kita sukses bersama ya.